Oke, hari ini kita akan membahas tentang strategi tata letak dan lokasi. Jadi, kenapa strategi tata letak dan lokasi ini perlu kita pelajari atau perlu kita perhitungkan? Karena memang ini sangat berpengaruh cukup penting untuk eh, berjalannya sebuah bisnis dan sebuah usaha. Gitu. Eh, Disadari ataupun tidak, strategi dan tata letak ini strategi tata letak dan lokasi ini sangat urgent bagi sebuah bisnis atau sebuah usaha. Kita nanti akan lihat contohnya. Kalau kita bisa lihat di slide ini, mungkin teman-teman akan bisa melihat, walaupun saya ambil contoh yang masih sama-sama UMKM gitu, tapi mungkin strategi tata letak di sini akan berbeda. Yang satu memang sudah mulai menggunakan tata letak yang modern, yang satu memang masih menggunakan tata letak yang eh, tradisional. Nah, dengan dua strategi ini mungkin akan berbeda-beda, dari mulai pelayanannya, dari mulai harga pun mungkin akan berbeda, dari mulai cara pembelian akan berbeda. Eh, Walaupun dua, dua, dua tata letak ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti mungkin yang modern itu kelebihannya salah satunya akan meminimalisir pekerjaan yang jaga gitu dan mempermudah eh, pembeli untuk memilih apa yang dibutuhkan dan apa yang di, di mau gitu untuk sebuah transaksi. Jadi bebas untuk memilih. Mungkin kita bisa membayangkan bagaimana kita beli di warung kelontong biasa sama dengan di Alfamart misalkan, minimarket kita akan berbeda. Tapi ada kelebihan kekurangan masing-masing. Mungkin kadang kita lupa. Kalau kita sadari mungkin kita akan lupa. Biasanya di yang layout modern itu kita lupa tadinya mau beli apa, jadi belinya apa saja gitu. Eh, Walaupun ada juga yang to the point, uangnya sakit gitu nah misalkan, tapi rata-rata pasti ada saja yang luput gitu. Misalkan tadinya mau beli teh teh untuk di rumah misalkan, tapi karena ada miramen baru misalkan atau apa yang kita kelihatan dan promo lagi, jadi dibeli gitu. Nah itu eh, sedikit mungkin ya bagi konsumen itu eh, ya kita sudah termakan oleh strategi layout ini gitu. Kalau di tradisional ya kita kalau misalkan kita butuh eh, bumbu dapur, ya bumbu dapur saja yang dibeli gitu. Jarang kita gitu karena memang biasanya to the point, walaupun ada juga yang kelihatan tapi tidak seleluasa di modern gitu. Nah, itu salah satu kekurangan dan kelebihan. Mungkin ya ada yang masih harus mempertahankan tradisional, ada yang juga memang harus modern. Cuman kita bisa dari dua contoh ini kita bisa bisa me, apa? Bisa mempertimbangkan mana yang baik untuk kita. Oh, kalau layoutnya gini jadi lebih rapi, atau layoutnya gini kita bisa lebih meminimalisir pekerjaan. Kalau gini lebih aman dan lain-lain. Nah, itu dari dua layout modern dan tradisional. Pasti akan berpengaruh dengan dua layout ini, harga pasti akan nantinya berbeda. Eh, Terus pelayanan akan berbeda. Kepuasan konsumen pun mungkin nanti akan berbeda. Jadi perlu kita perhitungkan dua layout modern dan tradisional ini. Walaupun contoh kasusnya beda, walaupun di perusahaan kita atau di tempat usaha kita mah bukan warung kelontong, tapi apa. Nah, itu pun harus kita perhitungkan. Nanti kita contohkan di layout yang lain. Nah, kalau kita lihat gambar di depan, itu ada yang namanya kasir gitu ya. Kasir itu mungkin kenapa alasannya semua kasir itu di depan gitu. Pasti itu ada alasan kan. Entah itu meminimalisir kehilangan barang, terus juga mempermudah transaksi gitu ya. Jadi masuk nggak menghalangi gitu. Terus keluar di depan gitu. Itu pasti ada contoh apa
ada alasan kenapa kasir itu disimpan di depan. Juga begitu pun ATM, kenapa ATM itu disimpan di pojok misalkan. Jadi teman-teman bisa mungkin asal mah masih jauh-jauh tinggal ATM itu di pojok gitu. Mungkin perusahaan itu punya strategi, entah itu untuk apa namanya agar privacy gitu ya, bisa ngambil uangnya banyak, karago kalau di tengah-tengah gitu ya, atau ngehalangan. Nah, begitupun kalau di pojok itu mungkin kelebihannya menurut saya bisa melihat gitu kalau kita mau ngambil uang ke ATM tadinya mau ngambil uang saja tapi jadi lihat cari roti biasanya kan yang di pinggir roti itu kan ada juga minuman yang di pinggir jadi asa haus ya lumayan lah beli minuman misalnya nah, itu kan strategi juga untuk untuk toko itu menyimpan ATM di sebelah mana gitu. Makanya rata-rata kan ATM itu disimpan di pojok kalau di tempat-tempat seperti itu. Mungkin itu ada alasan juga. Nah, jika kita lihat layout satu ini, teman-teman, ini adalah layout yang digunakan oleh dapur McDonald yang sangat ini sangat hype banget, sangat karena ini salah satu pelopor dari layout makanan cepat saji gitu. Kalau teman-teman bisa lihat atau pernah lihat film sejarah berdirinya McDonald itu diceritakan tuh salah satu kesuksesan mereka membuat layout ini. Jadi roti di mana, terus kayak gimana sampai ada kasir di depan. Nah, itu sangat berpengaruh ya. Nah, dari mulai rotinya. Jadi ini semuanya segar gitu, semuanya makanannya fresh kecuali roti yang dibikin gitu. Roti itu dibikin, tapi dari roti ke depan pemanggangan dan lain-lain itu dibuat secara langsung. Jadi dari sini misalkan kita kan pesen burger double cheese misalkan. Nah, itu pesanannya langsung masuk ke sini. Ada di screen sini. Jadi tahu sini nih. Oh, apa yang harus dibuat ke sini langsung di apa di pemanggangan dan lain-lain. Nah, ya, mungkin kita tidak sadari itu apa ya uh, inovasi dari McDonald atau inovasi dari yang lain. Nah, salah satunya ini. Atau apa sih inovasi dari uh, Coca-Cola misalnya. Kita tidak sadari di belakang-belakangnya itu mereka bisa membuat makanan yang hangat, fresh seperti itu teh apa yang mereka inovasi, apa yang mereka lakukan. Perlu teman-teman ketahui, hanya dengan konsep segini, McDonald itu bisa, menurut penelitian, McDonald itu bisa menghemat biaya kurang lebih 1,5 triliun per tahun. Bayangkan 1,5 triliun per tahun hanya dengan layout ini, yang asalnya dulu manggang, goreng gitunya, kayak SpongeBob nih dulu ya. Nah sekarang mah karena kayak gini, mereka cepet gitu manggang, langsung dioper, langsung digoreng, langsung ke depan. Nah mereka bisa menghemat eh, dana sampai dengan 1,5 triliun per tahun. Bayangkan dari mulai tempat penyewaan mungkin mereka lebih kecil, lebih cepat, orangnya jadi lebih efektif dan lain-lain. Nah, mereka bisa menghemat sampai dengan 1,5 triliun. Bayangkan teman-teman, saking pentingnya layout ini gitu. Makanya banyak digunakan contoh, banyak diadopsi, banyak menjadi sebuah cerita dari sebuah layout McDonald gitu, gara-gara inovasi ini. Jadi kalau di filmnya itu asalnya di sebuah lapangan, jadi si pendirinya itu bikin pakai kapur gitu ya di lapang. Kalau kita bayangkan di lapang basket gitu, di kapuran, entah oh di dia nggak goreng potong rotinya di sini panggang dagingnya di sini masukin dan lain-lain sampai dengan paten seperti ini gitu. Sampai dengan layout seperti ini yang mereka gunakan untuk uh, untuk kegiatan perusahaan mereka. Jadi itu betapa pentingnya layout. Mungkin akan berbeda-beda dengan bisnis kita, eh, dengan apa yang kita akan jalankan, tapi setidaknya kita bisa membayangkan bahwa begitu penting layout ini, kita harus atur seperti apa. Nanti ada hitungan, teman-teman, ada hitungan bagaimana cara menghitung. Ini kan ada nih 11 detik si roti ini, berapa detik di sini. Nah, kita harus hitung ini agar kita bisa menghitung berarti berapa per hari rata-rata, berapa
kebutuhan orangnya, berapa maksimal pembuatan kita, dan lain, kita bisa menghitung dari sini. Jadi satu PT itu 45 detik, bayangkan teman-teman. Jadi sahabat kita lihat mungkin status WhatsApp atau story Instagram misalkan, 1,5 menit PT itu sudah jadi dari pesanan kita. Ya, itu dari segi apa namanya layout. Terus bagaimana Pak mengatur kedekatan layout yang penting? Nah, ini ada sebuah rumusan yang biasanya digunakan. Sederhana, tapi memang ini sangat efektif, teman-teman. Kita bisa contohkan, ini contoh ya, teman-teman, di depan. Nanti mungkin akan berbeda-beda, tergantung dengan perusahaan masing-masing. Kalau di sini ada production, ada office, kantor, ada stock room, ada bagian pengemasan gitu, atau packing, ada locket room, ada satu rooms di bawah. Nah, ini mungkin contoh dari satu perusahaan yang akan kita ambil bagian-bagian nyata ini gitu. Nah, agar efektif kan itu harus diatur. Jadi itu bisa sakayang nawe bagian office yang di mana jub, bagian produksi yang di mana jub, kan nggak bisa gitu. Jadi kita harus atur di mana office harus disimpan, di mana production harus disimpan. Nah, itu ada alasannya, dan kita harus rancang sendiri, teman-teman. Nah, ini rumus yang akan digunakan. Jadi, kenapa ruang rektor dekat dengan wakil-wakil rektor? Kenapa bagian PMB itu di depan? Nah, itu harus diatur, bagian pendaftaran di depan, bagian kelas di mana. Nah, itu harusnya diatur. Jadi, bagaimana seefektif mungkin. Mungkin ada juga yang kurang efektif, tapi nah, harusnya itu lebih efektif ketika kita atur. Nah, ini contoh di depan, teman-teman. Ada production sampai to room. Lalu ada K. Ini ya kita untuk mengkategorikan lah. Dari A sampai X. Dari yang harus dekat, harus sangat dekat, sampai dengan X harus sangat jauh gitu. Harus tidak berdekatan gitu. Harus sangat tidak berdekatan. Saya bisa artikan itulah. Jadi, semakin bawah, ya semakin harus tidak dekat. Semakin atas, ya harus semakin dekat. Kita bisa contohkan. Jadi kita misalkan bikin nih di sini produksi atau teman-teman apa saja bagian-bagian teman-teman. Terus teman-teman pengen tahu produksi itu dekat atau harusnya dekat atau tidak dengan office. Nah, kita bisa rancang produksi dengan office ya bisa dekat bisa tidak misalkan. Ya, kita masukkan O lah. Terus produksi, lihat yang oranye ini ya, teman-teman. Ini berarti kategori-kategori untuk produksi nih yang kuning oranye ini. Jadi dengan yang akan berkaitan dengan bagian lain harus dekat atau tidak. Produksi dengan office ya bagusnya mah tidak dekat gitu. Tapi kalau dekat nggak apa-apa bisa. Oh, produksi dengan stock room. Bayangkan bagian produksi dengan stock room. Harus dekat atau itu mah. Jadi langsung disimpan dari produksi langsung ke stock room. Harus sangat dekat. Harus berdekatan. Sangat harus berdekatan. Berarti A, ya kan? Jadi lihatnya ke sini nih. Nah, sini nih. Ke sini berarti ya. Kan kalau ini ke sini. Terus kalau ini ke sini berarti nih ya. Jadi kalau produksi dengan office ya bagusnya mah tidak dekat O gitu ya, hampir ke bawah. Produksi dengan stockroom A harus sangat dekat tuh Pak. Kan produksi di situ, stoknya di situ harus dekat. Kalau jauh kan kudu di bawaan kali itu. Nah, jadi harus dekat. Produksi dengan shipping bagian pengemasan bagusnya kalau dekat sih bagus gitu ya, karena ini nih bagusnya sih dekat di perusahaan ini. Terus produksi dengan ini dengan locker room bagusnya dekat, jadi bagian produksi dengan locker room. Produksi dengan tool room harus sangat dekat A ya, ini harus sangat dekat karena mungkin peralatan di situ, produksi di situ. Pasti perusahaan punya alasan masing-masing lah ya. Jadi intinya teman-teman bisa digunakan tuh. Jadi nanti tinggal auto bagian turun harus berdekatan apa berjauhan dengan produksi, ya udah ada di sini rumusnya. Jadi nanti tinggal menyusun. Oh, berarti kalau kita buat ruangan nih,
Oh, di sini produksi. Apa yang harus dekat dengan produksi T? Oh, di sini stock room. Nah, paham ya? Terus apalagi yang harus berdekatan dengan produksi? Oh, tool room. Di sini tool room. Ya. Apa yang harus sangat berjauhan? Eh, di sini tidak ada ya. Misalkan X nih, office itu harus berjauhan dengan locker room karena mungkin ini ya. Salah satu alasannya tidak efektif, Pak. Ruang istirahat, ruang ruang istirahat dengan bagian kerja. Jadi satu istirahat, Pak. Lamun di situ berarti sangat berjauh, harus berjauhan. Berarti office di sini misalkan di depan, eh, locker room di belakang gitu ya di perusahaan. Jadi kita bisa menentukan oh ini di mana. Kalau berdekatan karena tidak efektif gitu ya teman-teman. Jadi nanti rumusnya mungkin ini akan berbeda-beda. Nanti mungkin ada tugas atau ada di ujian akan keluar. Teman-teman bisa menentukan ketika ini harus dekat dengan apa, ini harus dekat dengan apa. Itu ya. Nanti jadi tahu alasannya. Kenapa produksi harus dekat, rumusnya seperti apa, alasannya apa. Kenapa stockroom harus dekat dengan locker room misalkan, alasannya apa. Gitu. Nanti teman-teman bisa bisa apa memakai, mengaplikasikan daripada sebuah rumus ini. Itu untuk sebuah penentuan uh, ruangan atau berdekatan. Mungkin nanti juga bisa berdekatan kan bagian panggang dengan bagian pengemasan, bagian apa dengan apa. Nah, ini bisa teman-teman gunakan. Yang terakhir, teman-teman, ini ada uh, untuk lokasi. Kalau tadi kan untuk apa namanya? Untuk menentukan layout gitu ya. Layout ini harus dekat dengan apa? Kalau ini untuk menentukan lokasi. Masih contohnya teman-teman mau buka misalkan perusahaan apa, misalkan goreng lumpia misalkan. Nah, kita harus perhitungkan tuh, kita sebut lokasi 1 dengan 2, misalkan lokasi 1 Sukabumi, lokasi 2 Cianjur misalkan. Kita buka tuh dari mulai 1. Nah, di sini saya jelaskan satu-satu ya. Di sini itu bobotnya. Bobotnya itu harus 100. Ini dari mana, Pak? Ini tergantung dari kepentingan teman-teman. Misalkan menurut teman-teman kedekatan dengan pasar itu paling penting ya, bobotnya paling besar gitu. Bahan baku ya segini, perluasan mah ya penting tapi nggak terlalu penting. Nah, itu 5%. Pasti kan beda-beda tuh bobotnya. Mungkin di sini ada yang lebih penting, Pak. Kalau perusahaan saya mah pajaknya, Pak. Di Cianjur mah mahal, di Sukabumi mah rada murah misalkan. Nah, itu berarti bobotnya akan lebih besar. Nah, ini kita contohkan ini ya. Air, tenaga listrik, prasarana umum, perluasan. Ini tergantung tuh. Pasar sangat penting, prasarana umum 5%. Nah, jadi nanti nilai ini akan berpengaruh terhadap kota masing-masing. Kita contohkan, misalkan di lokasi 1, nilainya itu 25. 25 karena nilainya 100, dari misalkan pasarnya di Sukabumi mah nilainya tuh sangat bagus, pasarnya peminatnya banyak, bahan baku banyak. Nah, berarti eh, nilainya bagus, Pak, sempurna 100. Berarti kan 25% dikali 100, nilainya 25. Bahan baku mah cuma 20%, Pak. Tapi nilainya 90, rada susah sih di sini teh, Pak. Tapi lumayan lah. Berarti 20% dikali 90, 18. Tenaga kerja 20%, nilai kepentingannya 100, Pak. Di Sukabumi mah sangat banyak yang nganggur tenaga kerja teh murah ge darekeun lah 100, Pak. Berarti 20 kali 100, 20. Kalau di Cianjur mah, Pak, rada susah, Pak, karena geus loba GSI. Nilainya cuma 90, berarti 90 dikali 100, apa? 90 dikali 20, 20%, 18 gitu ya. Jadi ini dikali ini jadi ini gitu ya. Ini dikali ini jadi ini gitu ya.
ini dikali ini jadi ini gitu ya. Jadi ini dikali ini tinggal di sini ada nih bobot dikali nilai jadi berapa. Nah, ini nanti dijumlahkan dari semua nilai-nilai ini, unsur-unsur ini. Oh, ini mah lokasi 1 mah 93, lokasi 2 90. Berarti totalnya itu bisa bisa lihat. Jadi total sempurnanya 100, kota 1 Sukabumi 93, kota 2 90 gitu. Ya. Jadi ini sebenarnya bisa dihitung. Misalkan Tesla akan menentukan di India apa di Indonesia sekarang ya lagi rame. Nah, Tesla kan pasti menghitung tuh pasarnya di Indonesia gimana, bahan baku di sumber daya di Indonesia gimana, di India gimana, ya gitu ya. Mulai kebayang pasti ya. Tenaga kerja di Indonesia banyak apa enggak, di India banyak apa tidak. Tenaga listrik misalkan tergantung poin-poin dari perusahaan itu yang penting apa gitu. Nanti dihitung pasti Tesla, oh di India nih 93, di Indonesia 90, ya pilih di India lah gitu. Makanya perusahaan-perusahaan kan banyak yang pindah tuh perusahaan dari Amerika pindah ke Cina, misalkan ini iPhone saja pindah gitu, karena pasti perhitungan ini sangat jauh, bahan baku, pabrik lebih murah dan lain-lain, pasarnya lebih dekat kan Cina ke Indonesia kemana gitu. Kalau dari Amerika akan lebih jauh, misalkan perhitungan pajak dan lain-lain itu kan perlu perhitungan. Nah jadi ini dari mana Pak? Tergantung teman-teman. Nilai ini dari mana Pak? Tergantung nilai kepentingan teman-teman berapa. Jadi sesuai poinnya apa, nilai kepentingannya berapa persen. Harus 100 ya, ini harus bulat 100. Ini dari mana Pak nilainya? Ya dari sini dikali 100 jadi berapa gitu. Nilai dikali kepentingannya berapa, nilainya jadi berapa gitu ya. Itu ya, ini gampang. Jadi ini dapat dari teman-teman, ini dari hasil perhitungan gitu saja. Oke teman-teman, itu saja untuk materi layout dan lokasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Saya pamit. Mangga.